Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 Matematika Diskrip yang beranggotakan Erni Estiningsi sebagai notulensi, Safira Rahmawati sebagai presenter, Nazwa Mutia Judasya Putri sebagai presenter, Ramadan Nurfalis Fatoni sebagai editor, Regi Cahya Kemilia sebagai ketua, Muhammad Azam Maulidi sebagai editor, Baik Deswita Rahmawati sebagai notulensi. Di sini kami akan membahas materi-materi yang sudah telah ditentukan oleh dosen kami, yaitu 1. Himpunan bagian, 2. Gabungan, 3. Irisan, 4. Power set, 5. Cartesian product 2 himpunan, 6. Cartesian product n himpunan, dan saling asing. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, yaitu himpunan bagian. Himpunan bagian atau disebut juga subset merupakan himpunan yang setiap elemennya juga merupakan elemen dari himpunan lain. Atau bisa didefinisikan, himpunan A dikatakan sebagai himpunan bagian dari B, ditulis A subset B jika dan hanya jika setiap elemen A juga merupakan elemen B. Atau lambangnya bisa kalian lihat pada PPT kami. Lambang dari subset yaitu C, seperti C, atau bisa dibaca A subset B. Contoh soal dari himpunan bagian. Jika himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, maka beberapa himpunan bagian dari B adalah A1, himpunan A1 sama dengan 1, 2, subset dari B. Himpunan A2 sama dengan 3, 5, subset dari B. Himpunan A3 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan B. Himpunan itu sendiri adalah subset. Himpunan A4 adalah himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan subset dari setiap himpunan. Jenis-jenis himpunan bagian. Himpunan bagian biasa atau disebut juga subset. Jika A adalah subset dari B, maka semua elemen juga berada dalam B, tetapi mungkin A sama dengan B. Atau bisa disimbolkan sebagai A subset B, seperti yang sudah tertera pada PPT. Yang kedua, yaitu himpunan bagian ketat atau disebut juga proper subset. Himpunan A disebut juga himpunan bagian ketat dari B, ditulis A subset B jika A adalah subset dari B, tetapi A tidak sama dengan B, artinya ada setidaknya satu elemen di B tidak ada di A. Atau bisa dilambangkan seperti yang ada di PPT. A subset B jika dan hanya jika A subset B dan A tidak sama dengan B. Jenis himpunan yang ketiga yaitu himpunan kosong sebagai subset universal atau himpunan kosong sebagai subset umum. Himpunan kosong atau disimbolkan sebagai O yang ada silangnya di O tersebut, atau kalian bisa lihat di PPT kami. Himpunan kosong adalah subset dari semua himpunan, yang berarti bahwa setiap himpunan memiliki himpunan kosong sebagai bagian dari dirinya, atau bisa disimbolkan seperti yang ada di PPT. Himpunan kosong subset dari A, semua elemen yang ada di A untuk setiap himpunan A. Jadi himpunan kosong itu merupakan subset dari semua himpunan. Teorema himpunan. Teorema himpunan bagian. Teorema 1.
himpunan kosong adalah subset dari semua himpunan. Untuk setiap himpunan A, himpunan kosong selalu menjadi atau merupakan himpunan bagiannya. Untuk setiap A, himpunan kosong merupakan subset dari A. Bisa dilambangkan seperti yang ada pada PPT. Pembuktian teorema. Tidak ada elemen dalam himpunan kosong jika tidak ada elemen yang bertentangan dengan keanggotaan dalam A. Maka himpunan kosong subset A itu selalu benar. Teorema kedua. Sebuah himpunan adalah subset dari dirinya sendiri. A subset A. Pembuktian teorema. Setiap elemen dalam A tentu saja berada dalam A sendiri. Teorema 3. Jika A subset A dan B subset C, maka A subset C dikenal sebagai sifat transitif subset. Atau bisa dituliskan lambang seperti yang ada di PPT. Pembuktian teorema. Jika setiap elemen A ada di B dan setiap elemen B ada di C, maka setiap elemen A juga merupakan elemen di C, atau maka setiap elemen A juga ada di elemen C. Teorema 4. Jika A subset B dan B subset A, maka A sama dengan B, atau bisa dilambangkan seperti yang ada di PPT. Teorema pembuktian. Jika semua elemen A dan B, atau jika semua elemen A ada di B, ada di A, atau sebaliknya, maka tidak ada perbedaan antara A dan B, atau bisa disebut A sama dengan B. Ini merupakan ilustrasi diagram Venn yang berada di sebelah kiri, atau diagram Venn yang berwarna biru itu merupakan subset biasa A subset B. Yang berada di tengah itu merupakan subset ketat, dan yang berada sebelah kanan itu berwarna merah, itu merupakan himpunan kosong. Jadi di himpunan kosong ini, di diagram ini, himpunan kosong terletak pada elemen B. Jadi himpunan kosong itu merupakan subset dari sebuah elemen. Bisa dijelaskan di sini, yaitu ilustrasi diagram Venn. Himpunan subsetnya, jika A subset B, maka semua elemen A juga berada di elemen B. Terus untuk yang himpunan kedua, himpunan A berada di dalam B, tetapi A ini tidak sama dengan B. Terus yang himpunan kosong itu, himpunan kosong merupakan subset dari B, berarti tidak ada titik dalam himpunan kosong yang bisa diverifikasi. Contoh soalnya. Diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3, tentukan semua himpunan bagian dari A. Jawabannya, himpunan bagian dari A adalah himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, himpunan kosong 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Buktikan bahwa himpunan kosong adalah subset dari setiap himpunan. Jawabannya, dari teorema 1 kita tahu bahwa tidak ada elemen dalam himpunan kosong yang bisa melanggar aturan subset, sehingga selalu berlaku himpunan kosong merupakan subset dari A, atau dari elemen itu sendiri, atau dari himpunan itu sendiri. Lanjut, yaitu materi selanjutnya, gabungan. Selanjutnya yaitu gabungan. Operasi gabungan adalah membentuk himpunan baru yang anggota-anggotanya meliputi semua anggota dua himpunan yang digabungkan, yang dimana himpunan elemen-elemen menjadi anggota himpunan A saja atau B saja, atau anggota himpunan kedua-duanya menurut Lipkus tahun 1964. Gabungan atau union dapat dinotasikan dengan tanda seperti huruf U.
yaitu A gabungan B. Gabungan dapat ditulis secara matematik sebagai berikut. A gabungan B sama dengan X sedemikian hingga X elemen A atau X elemen B. Contoh gabungan. Dalam diagram Venn di samping menunjukkan bahwa terdapat himpunan semesta 1, 2, 3, sampai 10, himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan B 4, 5, 6, 7. Sehingga hasil gabungan dari himpunan A dan himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Materi yang ketiga yaitu irisan. Irisan merupakan dua himpunan bagian yang menjadi anggota dari keduanya, atau irisan dari himpunan A dan B yang dinotasikan N seperti N, atau kalian bisa dilihat PPT kami, atau notasi irisan A irisan B sama dengan X, di mana X elemen dari A dan X juga elemen dari B. Jadi dia itu ada di dua-duanya, di dua himpunan, di himpunan A juga di himpunan B. Nah, elemen dari himpunan yang sama itu merupakan irisan. Atau dengan kata lain, suatu elemen termasuk dalam irisan dua himpunan jika dan hanya jika elemen tersebut ada di kedua himpunan. Seperti yang sudah tertera di dalam PPT. Ini merupakan diagram Venn-nya. Contoh soal dari irisan. Diketahui himpunan A yaitu 1, 4, 6, 7, dan 8. Himpunan B 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentukan A irisan B. Jadi angka yang ada di keduanya itu merupakan irisannya yang sama. Di sini ada angka 1 dan angka 4. Selain itu beda. Berarti A irisan B itu 1 dan 4. Lihat seperti yang ada pada PPT, gambar tersebut, gambar yang berwarna kuning ini. Itu merupakan jawaban dari soal ini. Selanjutnya, materi power set. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasi dari power set adalah P untuk himpunan A atau 2 pangkat A. Jika kardinalitas A adalah M, maka kardinalitas dari himpunan kuasa itu adalah 2 pangkat M. Contoh soal power set. Contoh pertama, jika himpunan A sama dengan 1, 2, maka power set A sama dengan himpunan yang terdiri dari himpunan kosong, himpunan yang terdiri dari 1, himpunan yang terdiri 2, himpunan yang terdiri dari 1 dan 2. Contoh kedua, power set dari himpunan kosong adalah himpunan yang hanya berisi himpunan kosong. Power set himpunan yang hanya berisi himpunan kosong adalah himpunan yang terdiri dari himpunan kosong dan himpunan yang berisi himpunan kosong. Materi selanjutnya yaitu Kartesian produk dua himpunan. Produk kartesius dua himpunan adalah sebuah operasi yang menggabungkan dua himpunan dan menghasilkan himpunan baru yang berisi pasangan ordenat dari elemen-elemen himpunan asli. Definisi Kartesian produk dua himpunan. Diberikan dua himpunan A dan B, produk kartesius A kali B didefinisikan sebagai A besar kali A besar sama dengan himpunan A, B, sedemikian sehingga A merupakan elemen dari A besar dan B merupakan elemen dari B besar. Artinya, produk kartesius A kali B adalah himpunan yang berisi semua pasangan ordenat A kali
himpunan A, B, di mana A adalah elemen dari himpunan A dan B adalah elemen dari himpunan B. Contohnya, kalian bisa lihat diagram yang ada pada PPT kami. Produk kartesius dari dua himpunan A dan B dilambangkan A besar kali B besar adalah himpunan semua pasangan terurut himpunan A, B, di mana A berada di A besar dan B berada di B besar. Dalam notasi pembentuk, himpunan dapat dinyatakan sebagai berikut yang ada di PPT kami. Jadi, himpunan A itu X, Y, Z, himpunan B itu ada 1, 2, 3. Nah, maka A kali B-nya itu di kolom pertama X, 1, X, 2, X, 3, dan seterusnya. Contoh soal. Diberikan dua himpunan C sama dengan 1, 2, 6 dan D himpunan 8,3. Carilah hasil perkalian kartesius C kali D. Di sini elemen pertama 1 diambil dari himpunan C 1, 2, 6 dan elemen kedua 8 diambil dari himpunan D yaitu 8,3. Untuk membentuk pasangan terurut pertama 1,8. Langkah yang sama diulang lagi sehingga semua kemungkinan kombinasi dipilih. Setelah mengalihkan dua himpunan C dan D, kita memperoleh 6 pasangan terurut berikut, yaitu himpunan 1,8, 1,3, 2,8, 2,3, 6,8, 6,3. Ini adalah hasil perkalian kartesius dari dua himpunan C dan D. Kemudian materi selanjutnya yaitu kartesian produk N himpunan. Dalam matematika diskrit, kartesian produk atau produk kartesius dari N himpunan adalah himpunan yang terdiri dari N tuple atau ordered N tuples, di mana setiap elemen dari tuple diambil dari masing-masing himpunan. Secara formal, jika A1, A2 sampai AN adalah N himpunan, maka produk kartesius dari himpunan-himpunan tersebut ditulis sebagai A1 kali A2 kali sampai AN sama dengan himpunan A1, A2 sampai dengan AN, sedemikian hingga A1 elemen A1, A2 elemen A2 sampai AN elemen AN, di mana A1, A2 sampai AN adalah N tuple, A1 berasal dari A1, A2 berasal dari A2, dan AN berasal dari AN. Jika salah satu himpunan kosong, maka dari hasil produk kartesius juga himpunan kosong. Ilustrasi atau gambar. Misalkan terdapat 3 himpunan, yaitu himpunan A1, 2, himpunan B, A, B, himpunan C, X, Y. Maka produk kartesius A kali B kali C adalah himpunan pasangan 1 A, X, kemudian 1 AY, 1 BY, 2 AX, 2 AY, 2 BX, dan 2 BY. Contoh soal. Diketahui himpunan X, AB, Y1, 2, 3, Z, alfa, beta. Tentukan X kali Y kali Z dan berapa banyak elemennya. Penyelesaian. X kali Y kali Z sama dengan himpunan pasangan A1 alfa, A1 beta, A2 alfa, A2 beta, A3 alfa, A3 beta, B1 alfa, B1 beta, B2 alfa, B2 beta, B3 alfa, B3 beta. Banyak elemennya adalah
mutlak X kali Y kali Z sama dengan mutlak X kali mutlak Y kali mutlak Z sama dengan 2 kali 3 kali 2 sama dengan 12. Yang terakhir yaitu materi saling asing. Dua bilangan bulat A dan B dikatakan saling asing atau relatif prima jika dan hanya jika FPB-nya itu dari A dan B adalah 1, yaitu A gabungan B sama dengan himpunan kosong. Artinya, satu-satunya pembagi bersama dari kedua bilangan tersebut adalah 1. Contoh soal. Misalkan kita memiliki dua bilangan 35 dan 64. FPB dari 35 yaitu 1, 5, 7, dan 35. Faktor dari 64 itu ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan 64. Faktor persekutuan hanya 1, sehingga 35 dan 64 itu merupakan saling asing. Sebaliknya, perhatikan contoh soal yang kedua. Perhatikan 30 dan 42. Faktor dari 30 yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Faktor dari 42 yaitu 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. Faktor persekutuan terbesar adalah 6. Maka 30 dan 42 tidak saling asing. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.